Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Fajar Afriansa, NPM 25220150. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video, yaitu video penjelasan serta akan menggambar tentang materi mata kuliah ilmu dasar keperawatan, yaitu tentang menjelaskan dan menggambarkan sel, protozoa, dan rickettsia. Baik, saya akan melakukan penggambaran dan menjelaskannya. Baik, untuk gambar yang sudah jadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari sel protozoa dan rickettsia. Jadi kalau rickettsia itu adalah kelompok bakteri gram negatif, ya. Dia berbentuknya kecil yang bersifat parasit intraseluler, dan artinya dia hanya dapat hidup di tumbuh dan berkembang biak di dalam sel inang hidup. Sedangkan kalau protozoa adalah kelompok polyphil eukaryota. Protozoa merupakan kelompok lain dari protista eukaryotik, ya. Kebanyakan dan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop karena bentuk dan ukurannya yang sangat kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang di sel amoeba yang ini. Baik, yang pertama itu ada nukleus, ya. Yang pertama pasti ada nukleus. Ini nukleus ada, dia ini mengontrol aktivitas sel yang berisi materi dari genetik, nukleus. Kemudian yang kedua itu ada vakuola makanan, vakuola food, ya. Food vakuola nih. Di bagian di sini food vakuola ini adalah tempat makanannya yang dicerna. Kemudian ada pseudopoda, ini pseudopoda ini adalah ekstensi sitoplasma sementara yang digunakan untuk bergerak dan untuk makan. Kemudian ada vakuola kontraktif. Vakuola kontraktif yang ini, yang bawahnya dari nukleus, ini adalah mengatur jumlah air di dalam sel. Kemudian ada membran sel. Ini yang bagian bawah, ini adalah membran sel, membran luar tipis yang mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Jadi membran sel ini dia berfungsi sebagai intinya seperti pintu, ya, mengatur yang keluar dan yang masuk. Kemudian ada endoplasma dan sitoplasma. Ini bagian dua ini. Endoplasma dan sitoplasma ini adalah pembagian sitoplasma menjadi lapisan luar yang lebih jernih, dan ektoplasma adalah lapisan dalam yang lebih berbutir ke endoplasma. Kemudian menjadi sitoplasma. Jadi sitoplasma
seluruh bahan di dalam membran sel tidak termasuk nukleus. Tidak termasuk nukleus, selain dari nukleus. Baik, untuk yang kedua saya akan menjelaskan dari yang riteksya ini, sel ini. Yang pertama itu adalah silia, bulu-bulu. Ini adalah rambut-rambut halus di seluruh permukaan tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak dan membantu mendorong makanan ke dalam alur mulut. Kemudian ada kulit tipis periel. Baik, kemudian ada sitoplasma. Ini sitoplasma, ya, yaitu bagian bawah kerongkongan sel, tempat terbentuknya vakuola makanan. Kemudian ada vakuola makanan, food vacuolas, ini yang berwarna kuning. Ini adalah kantong yang berfungsi mencerna makanan menggunakan enzim pencernaan. Vakuola ini akan beredar di dalam sitoplasma. Kemudian ada lubang anus atau Chytoprax. Ini, yang ini Chytoprax, lubang. Ini adalah tempat pembuangan limbah sisa pencernaan yang sudah tidak bisa diserap lagi. Jadi sisa-sisa yang tidak diserap dia masuknya ke lubang anus atau Chytoprax. Kemudian ada vakuola kontraktif, ini yang berbentuk seperti ini, matahari. Ini adalah organel berbentuk seperti matahari atau bintang yang berfungsi memompa kelebihan air keluar dari sel agar tidak pecah. Kemudian saluran yang memancar ini adalah saluran pengumpul yang membawa air dari sitoplasma menuju vakuola kontraktif. Kemudian ada macronucleus. Macronucleus ini makro, ya, makro. Ini adalah inti besar yang mengontrol fungsi metabolisme sehari-hari, pertumbuhan dan regenerasi sel. Kemudian ada mikro. Ini mikronucleus. Ini adalah inti kecil yang berperan penting dalam proses reproduksi seksual atau konjugasi. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan kental di dalam sel tempat organel-organel berada dan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Kemudian ada lagi alur mulut atau vestibulum, Kelmot, Chytoplasmod ini. Ini adalah cekungan pada tubuh, ya, tempat masuknya air yang mengandung partikel makanan. Kemudian ada pembukaan bukal atau bukal overcoat ini. Bukal overture ini adalah lubang yang menghubungkan alur mulut menuju kerongkongan sel.